Orang-orang yang ke sini atau seperti ritual atau jarak sebelum naik ke atas itu ada sumber mata air, bersuci dulu Pak, baru naik ke teras Gunung Padang. Ini ada nama-nama sendiri. Teras pertama dinamakan ada aula kan, ntar di atas baru masuk itu aula, ada simbogong, ada simbol gamelan. Di teras kedua dinamakan ada batu kursi. Batu kursi itu dulunya ceritanya tempat diskusi. Yang ketiga ada sebutannya relipan kujang lah. Kujang itu kan khasnya Sunda. Ya, itu. Ada Jawa Barat, ada tulisan di atasnya. Ada tulisan telapak maung. Nah, telapak maung itu di teras ketiga. Jadi telapak maung itu simbol makna manusia unggulan gitu Pak. Gitu. Jadi yang keempat namanya ada tulisan batu kanuragan atau batu pengujian. Baru naik ke Singgasana Raja atau tempat penyembuhan ya paling atas. Sebutannya Sunan Ambu. Ada bersama toilet. Merah. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju situs Gunung Padang Cianjur. Perjalanan kali ini kami tempuh menggunakan motor dengan jarak sekitar 76 km dan estimasi waktu sekitar 2,5 jam. Untuk kalian yang mau ke sini bisa gunakan GPS atau GoMap dengan kata kunci wisata situs Gunung Padang. Sedangkan untuk melihat dan mengetahui kondisi jalan secara full bisa tonton di channel Ini Journey. Linknya ada di deskripsi ya. Saat ini kita bareng sama Pak Irfan ini dari Pan Channel YouTube. Kita mau mencoba pendakian, trekking atau hiking yang sangat panjang dan lama di Gunung Padang. Itu di suasananya seperti ini. Kita panas banget nyari yang seger-seger, bakso nggak ada. Kita makan dulu Indomie. Gunung Padang tapi nggak ada rendang. Nggak ada rendang. Kalau Bapak dengan Bapak siapa Pak? Kebetulan nama saya Pak Hatma Pak. Pak Hatma. Pak Hatma dari Pok Darwis Pak. Pok Darwis atau penggerak perawisata gitu Pak. Adanya sekitar 26 orang, ada juga. Itu standby terus di sini. Kebetulan Terus gantian aja Pak. Oh, Pak. gantian. Kebetulan Berarti warga ada, di sini asli. ada kunjungan tadi dari TNI Angkatan Darat gitu. Jadi langsung dari Australia, ada yang dari. Oh gitu. Iya tadi yang barusan datang. Dari luar? Iya. Kebetulan kalau ini Pak Gunung Padang, itu cerita masyarakat ini nggak ada tulisan, nggak ada para sakti gitu. Dulunya Gunung Padang ini sebutannya Negara Siang Padang atau Keraton Siang Padang. Jadi fungsinya Gunung Padang ini tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan Pak. Itu kira-kira di abad berapa itu Pak? Kalau abad ini belum ketemu Pak. Kalau ini diambil sampelnya, menurut Iman kan ini waktu itu kan kunjungan Dede Yusuf Pak. Dede Yusuf di muka umum arkeolog biologi itu staf kepresidenan Andi Arief itu menurut ilmuwan Gunung Padang ini diambil sampelnya waktu itu 4.700 sebelum Masehi. Dilanjutkan lagi ada yang 10.000, 11.000 sampai ke 25.000 tahun sebelum Masehi. Nah, disebutnya punden berundak. Punden berundak itu kan sebelum candi, sebelum piramid ini udah ada. Kenapa disebut punden? Ada 5 teras, 5 undakan gitu Pak di atas ini. Nah, balik lagi dulu orang-orang yang ke sini atau seperti ritual atau jarak sebelum naik ke atas itu ada sumber mata air, bersuci dulu Pak, baru naik ke atas. Kayak jadi ini dulu gitu. Ya, jadi sebelum hidup Buddha menurut Imam ini udah ada gitu. Ini nggak ketemu tulisan, nggak ada para sakti gitu. Itu di atas itu nggak ada. Tapi batu-batu Gunung Padang ini unik Pak. Kenapa disebut unik? Ada relipan-relipan, ada disebutnya dakon kalau bahasa arkeologi. Dakon. Cengkokan gitu Pak. Nah, setiap batu pasti ada ketemu ada lah gitu. Jadi setiap teras Gunung Padang ini ada nama-nama sendiri. Teras pertama dinamakan ada aula kan, ntar di atas baru masuk itu aula, ada simbogong, ada simbol gamelan ya. Yang ada dinamakan Gunung Masigit. Gunung Masigit itu kalau bahasa itu cuman kepercayaan. Jadi orientasi arah kiblatnya ke Gunung Gede Pangrango. Ada 5 gunung. Gunung Batu, Pasir Bogor, Gunung Kancana, Gunung Gede, Gunung Pangrango arah kiblatnya. Oh, kiblatnya. Ya, yang ya berarti ini kita ngadap kemana ini kalau? Kalau ini ke arah timur itu. Sana timur. Kan, itu barat ke sana. Ya. Jadi disebut di teras kedua dinamakan ada batu kursi. Batu kursi itu dulunya ceritanya tempat diskusinya. Tempat kursi atau tempat musyawarah lah. Atau tempat memecahkan masalah dinamakan ada batu lumbung. Ada jejak kaki juga ada di teras kedua tapi enggak terlalu tinggi, di atasnya kan ada batas-batasnya itu. Yang ketiga ada sebutannya relipan kujang lah. Kujang itu kan khasnya Sunda. Ya, itu. Ada Jawa Barat, ada tulisan di atasnya.
Ada telapak maung. Berarti udah lama ya Kojang teh? Iya, udah lama dari dulu ya bisa jadi. Ada hubungannya sama Prabu Siliwangi. Iya, ada hubungannya Prabu Siliwangi kan ada telapaknya. Ntar ada tulisan telapak maung. Nah, telapak maung itu di teras ketiga. Jadi telapak maung itu simbol makna manusia unggulan gitu Pak gitu. Jadi yang keempat namanya ada tulisan ntar batu kanuragan atau batu pengujian. Baru naik ke singgasana raja atau tempat penyempurnaan ya paling atas. Sebutannya Sunan Ambu, Sunan Rama, ayah disebut Pandaringan. Kenapa Pandaringan? Pandaringan itu kan dapur kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Arek Lumah senderan. Senderan itu tempat melihat bintang. Jadi atau ya seperti itu dulu. Jadi batunya hampir 80% sudah 5. Tahapannya 5. Jadi ini dikelilingi Gunung Anu 5. Belakang ini namanya Gunung Karun, ada Empet, Gunung Melati, Pasir Malang, Gunung Batu yang tadi itu arahnya ke situ gitu. Nah, kalau tercatatnya 1914 itu tercatat dulunya Belanda. Belanda itu bukan menemukan. Kenapa Belanda ke sini? Dulunya ada perkebunan teh sama pengambilan emas desa ini. Jadi menyatat di sini bukan menemukan sebetulnya gitu. Jadi 1914 itu Belanda namanya NJ Krum. Dilaporkan lagi masyarakat di sini 1979 sama warga sini. Warga sama sini namanya Pak Di, Pak Soma, Pak Bini itu juga bukan menemukan. Jadi dilaporkan diakui cagar budaya itu 1979. Itu pertama nemuin tuh menemukan apa Pak? Kalau menemukan ya bukan menemukan, di sini mah udah difungsikan keramat atau jarah itu di sini gitu. Jadi yang dinamakan di Materas 5 Undakan itu gitu. Diduga dulu mah makam, ini bukan makam ya sebetulnya makom itu patilasan. Jadi itu 1979 warga di sini dilaporkan atau dicatat juga atau dilaporkan ke wilayah setempat ini sampai ke atasan lah istilahnya gitu, sampai diakui cagar budaya gitu. Sekarang kan udah dilindungi undang-undang cagar budaya. Nah, areal Gunung Padang 29,1 hektar di puncak 4.000 meter. Nah, ini sebetulnya udah masuk situs. Ini ya? Iya, kita sampai ke kampung yang di bawah itu kan 29,1 hektar. Luas ya? Ya, luasnya 21. ya ada tulisannya gitu. Nah, ini sebelum naik ke atas atau melaksanakan bersuci diminum juga boleh. Bisa. Ya, jadi Padang artinya terang atau cahaya. Jadi bisanya capek bisa jadi hilang gitu. Ini tempat berkumpulnya nenek moyang di atas. Ya disebut batu kursi itu. Jadi sebelum Hindu Buddha Gunung Padang ini udah ada. Jadi menurut ilmuwan Candi Borobudur, Candi Prambanan, Picu-Picu, Pira-Pira Mesir kalah menurut ini lebih dulu ya. Jadi enggak ada tulisan, enggak ada palaksana. Kalau saya pernah dengar ada hubungannya sama piramid gitu. Ya, memang kalau kita diambil seperti gambar, seperti piramid. Ini bukan piramid, jadi condongnya ke punden dulu. Ke punden berundak ya, itu. Punden berundak bukan itu. piramid. Iya, kalau katanya kalau Candi Borobudur kan udah mengenal tulisan atau palaksana. Ya, udah. Ini mah sebelum mengenal tulisan. Katanya kalau nabi apa kan belum ketemu. Tapi kalau kita dikaji ini condongnya ke keagamaan. Kenapa ke keagamaan? Nama ada Gunung Sigit kan gitu ya. Bisa jadi agama gitu belum ada, tapi bisa jadi zaman dulu udah ada, zaman kepercayaan. Setelah mendapatkan penjelasan dan pencerahan dari Bapak Hatma tentang situs Gunung Padang, kami pun mulai melakukan pendakian. Untuk pembayaran tiket masuk dilakukan di bawah atau loket setelah gapura selamat datang wisata Gunung Padang. Sementara di sini kita hanya registrasi ulang dengan mengisi data diri sebelum masuk di area situs Gunung Padang. Oke Lur, ini kita ada di base camp di loket Gunung Padangnya. Ini kita coba sekarang pukul 12:05. Tadi kita mau ke musola yang di atas. Tadi si Pak Irfan mau luhuran di atas. Kita coba ini ketinggiannya berapa yang di sini. Oh, ketinggiannya 939 ini di sini. 939. Dan kita langsung masuk lewat sini nih. Tepat setelah masuk pintu utama situs Gunung Padang, kita akan menjumpai sebuah sumur atau mata air yang konon katanya digunakan untuk bersuci sebelum naik ke situs. Nah, oke Lur, ini di sini ada sumur atau sumber mata air kahuripan, sumber mata air kehidupan. Itu airnya seperti ini, harus turun. Nggak boleh cuci di sini ya. Ini maksudnya ini mata air ini jernih, bisa langsung dikonsumsi. Dan itu juga buat ditarik buat warga. Jadi kalau minum atau cuci tangan, cuci muka jangan di sini, mending diambil Pak ini nih.
Air tersebut juga aman untuk diminum secara langsung karena sudah melewati beberapa penelitian. Menurut info yang kami dapat, air yang berada di sumur ini usianya lebih tua dari situs Gunung Padang. Uniknya, air yang mengalir melalui lorong bawah tanah ini tidak pernah kering, bahkan ketika kemarau panjang sekalipun. Mau nyobain? Seger. Seger. Ini ya. Wah, ini bisa langsung diminum, Mas. Seger. Minum aja. Menyegarkan. Tetap Seger ya? segar. Bener ya. Nanti kata si tadi, bapak-bapak itu bisa dibawa pulang ini, air keramat. Nanti kalau ada bawa botol juga. Tuh itu. Air gunung asli, pH-nya bagus. Tadi berapa? 7, atau berapa? Dan di sini ada tangga untuk naik. Yang tangga di sini lebih landai, tapi jaraknya 305 meter. Kalau yang ini lebih tinggi. Itu untuk apa langkah-langkahnya? Tangganya jaraknya kurang lebih 175. Ini yang lama, ini yang baru. Kita pilih yang lama. Yuk. Nah lur, ini yang lama. Kalau yang baru sana itu jauh muter, tapi melandai, cuma jauh, bisa hampir 2 kalinya. Ini kita lewat yang sini, jadi langsung menanjak itu. Elevasinya nanti berapa nih, lihat. Oke, kita jalan ke sana. Sejak lama Gunung Padang yang ada di Provinsi Jawa Barat dianggap sebagai struktur megalitik yang menduduki posisi istimewa sebagai situs suci oleh masyarakat lokal. Pada 1998, Gunung Padang diumumkan sebagai situs warisan budaya. Tetapi setelah itu, perdebatan mengenai sifat sebenarnya dari bukit ini terus berlangsung. Sebagian kalangan meyakini piramida situs Gunung Padang ini terbentuk secara alami dengan sentuhan manusia pada bagian atasnya. Sementara yang lain bersikeras menunjukkan bukti ini sebagian besar atau sepenuhnya buatan manusia. Penelitian terbaru dilakukan oleh tim peneliti selama periode 2011 hingga 2015 dengan menggunakan metode ilmiah termasuk tomografi seismik, tomografi resistivitas listrik, dan radar penembus tanah. Selain itu, mereka melakukan pengeboran dan mengumpulkan inti sampel untuk melakukan penanggalan radiokarbon guna menentukan usia lapisan-lapisan di dalam bukit. Dari analis data yang mendalam, tim peneliti menyimpulkan Gunung Padang sebagian besar dibangun oleh tangan manusia. Mereka menemukan bukti yang jelas menunjukkan struktur ini dibuat dalam beberapa tahap, dengan ribuan tahun berlalu di antara pembangunan tersebut. Lebih mengejutkan lagi, bagian tertua dari struktur ini diperkirakan dibuat antara 25.000 dan 14.000 tahun yang lalu, menjadikannya piramida tertua yang diketahui hingga saat ini, lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Oke lur, ini kita sampai di mana? Teras 1 ya. Tengah curam teras 1 ini. Dengan ketinggian 1011. Jadi lumayan sekitar 100 elevasi. 20 menit kita, 21 menit nyantai ngos-ngosan sambil take video dan foto. Ini kita sampai di teras 1. Di sini ada, oh ini dilarang makan-makan di area situs, dilarang ini. Terus yang di sini dilarang duduk di batu berdiri. Semacam seperti ini. Yang berdiri-berdiri gini dilarang dudukin. Bagus ya. Misi Pak. Hanya itu. Pak Rustandi ya. Jadi Pak Rustandi itu yang selalu jaga di sini. Ya bersih-bersih sini Pak. Oh, luar biasa. Oh, jadi ini posisi seperti ini tuh udah dari awalnya, nggak ada yang geser, nggak ada yang merubah gitu. Enggak, ya merasakan. Waktu pertama kali ditemukan, ini udah seperti ini atau ketimbun-timbun gitu? Ini tertutup oleh semak belukar, Oh. semacam hutan lah gitu, semacam hutan. Tetapi yang sudah jelas itu yang batu-batu yang berdiri itu udah kelihatan jelas gitu, yang tinggi-tinggi gitulah. Jadi semua yang sebagian masih tertutup sama. Baru dibersihkan. Sudah dilaporkan dan dibersihkan. Gitu. Itu yang nemuin dulu pertama kali siapa Pak? Jadi kalau di sejarah
kalau masalah tentang Gunung Padang tidak ada istilah diketemukan, tetapi dilaporkan kembali itu pada tahun 1979 oleh 3 masyarakat sekitar. Tetapi jauh sebelumnya, bahkan kalau di catatan sejarah, awal tercatat itu oleh Perbek pada tahun 1891. Orang Belanda ya? Orang Belanda, lalu Enjekrum tahun 1914. Nah, kalau masyarakat sekitar ini jauh sebelum Perbek dan Enjekrum mereka mencatat tempat ini, kalau masyarakat sekitar ini tempat ini udah tahu, udah ada, bahkan udah digunakan. Karena secara cerita turun-temurun masyarakat sekitar ini bahwa ini sebagai tempat keramat. Jadi dulu mah tempat ini tuh belum diduga mengandung sejarah atau dikatakan situs atau cagar budaya. Hanya baru secara cerita masyarakat aja bahwa ini tempat keramat gitu. Macam petilasan gitu. Jadi laporkan tahun 1979, tahun 80-81 baru diadakan penelitian dari berbagai lembaga ilmu, dari Arkenas, dari arkeologi gitu. Nah, ininya tahun 1985 resmi ini disebut situs atau benda cagar budaya, karena dulu mah undang-undang yang menaung ini adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya gitu. Kalau sekarang kan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, warisan budaya bersifat kebudayaan gitu. Nah, sudah dibersihkan baru kelihatan terdiri dari 5 teras. Jadi istilah bangunan dulu itu ada namanya candi, ada piramid, ada keraton, ada punden berundak. Nah, ini bukan candi atau piramid. Paling lama ya. Karena dibangunnya pun menurut hasil kajian ilmuwan bahwa diperkirakan bangunan ini dibangunnya dulu jauh sebelum piramid dan candi. Itu. Ini adalah punden berundak. Jadi salah satu struktur batuan disusun tanpa ada tiang, tanpa ada atap. Jadi disusun secara berundak untuk teras-teras gini. Gitu. Pakai apa Pak? Nyusunnya? Apanya? Nyusunnya? Ya mungkin kalau tetanya pakai keahlian orang dulu ya. Iya gitu, nenek moyang dulu. Jadi kalau yang tangga yang lama itu emang itu dari dulu gitu? Dari dulunya. Oh. Nah, jadi cuma yang agak ke bawahnya itu karena kan terlalu miring itu udah pada ini, lalu ada penataan lagi kalau ke bawahnya. Yang baru. 300 meter itu. Enggak, yang tangga ini maksudnya yang ke bawah itu kan udah gitu miring itu, udah pada lepas lalu ada penataan lagi. Tapi kalau kesininya itu masih asli. Dari yang terjaga ininya. Oh, luar biasa ya. Jadi ada tangga itu ada 3. Ini yang aslinya, yang ke sana yang tangga beton itu. Jadi ke sana itu kalau ini khusus untuk naik. Kalau ke sana naik boleh, turun boleh. Kalau yang ujung nanti khusus untuk turun. Jadi kalau posisi di sini mau turun dekatan ke sini. Gitu. Luar biasa. Ya, upacara atau kumpulnya pertama dari sini. Nah, ini ada batu dolmen. Kalau secara batu dolmen atau batu altar atau meja batu yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan sesajen untuk persembahannya. Jadi kalau di cerita masyarakat lokal ini mah ini dinamakan batu simbol goong gitulah khasnya. Karena di sini ada batu ponang dan batu kecapi. Nah ini mainin. Cuman sekarang itu mukunya sudah tidak boleh pakai batu lagi, paling disentuh gini aja. Bahkan katanya 5 nada daminatila gitu. Bahkan ada goresan 5 jari tangan sini. Dulu katanya tangannya taruh sini lalu gini. Gitu, nggak boleh pakai batu lagi karena sudah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Merusak. Ya, jadi yang namanya cagar budaya atau benda cagar budaya itu kebutuhannya bukan untuk 10-20 tahun. Jadi generasi anak cucu kita mendatang mereka harus mengetahui. Makanya harus dijaga, dirawat, dilestarikan. Ini satu, ini ya, satu lagi. Batu kecapinya. Batu kecapi. Karena batu kecapi itu karena ada goresan ini, simbol ini. Makanya dinamakan batu kecapi. Tring gitu. Kalau itu kan 5 nada katanya daminatila gitu. Drum. Sekarang coba yang itu. Kita main drum. Ini aja. Langsung aja. Asik ya?
Oh, ini lebih lebih nyaring gitu kan. Ini. Jadi ini ya, batu andesit ini ya, Pak ya? Ya emang kalau kandungannya 45 sampai 49% andesit piroksin mengandung logam atau besi. Kalau kadar batu. Cuman kalau yang ini mah emang ada cerita dari dulunya yang secara cerita turun temurun dinamakan batu bonang dan kecapi. Karena pada waktu zaman dulu katanya pada jauh ke belakang sebelum banyaknya radio dan speaker, kalau tengah malam-malam tertentu suka kedengaran ada suara gamelan katanya. Menurut masyarakat bawah di atas di bawah ternyata di sini. Nah jadi hasil kajian bahwa diperkirakan batu ini dulu dijadikan sebagai sumber bunyi, sumber nada, bahwa sebagai simbol bahwa upacara akan segera diawali. Gitu. Kayak macam ini ya, petanda sirena gitu. Ya gitu. Kalau mungkin di zaman peradaban muslimah biasanya kalau di masjid atau di musola suka ada bedug gitulah. Dan apa kentungan gitu. Di atasnya tuh. Atas sini. Ya, ada batu kursi di sana sebagai tempat musyawarah. Nah, ada goresan rada pujang sebagai simbol pusakanya. Tidak ada barat. Kalau mau ke warung-warung ada di pojok, ada warung. Musola juga. Ada musola, ada toilet juga ada. Merah. Eksplorasi atau penelitian yang dari berbagai lembaga disiplin ilmu itu sampai 2014 ada kunjungan Pak SBY, banyak dipublikasikan. Oh, berarti zaman Pak SBY itu ini udah muncul ya? Udah ada. Udah ini ya, mulai ramenya sekitar 2012 sampai 2014 itu mulai rame ya, sampai sekarang. Gitu. Kemarin baru ada Covid ya ini lagi gitu. Oh iya. 2019. Jadi ini bentuk gunung gede. batunya tuh 5 gini. Ke sana ke utara. Menghadap 5 gunung juga ke sana. Ini simbolis juga ikon. Kenapa ini dari 3 sampai 9 ada ya? Ya Tapi ada. kebanyakan yang 5. Ya, sudah 5. Ini bisa menggambarkan karena dikelilingin 5 gunung juga. Iya, 5 gunung. Terus ini 5 teras Iya. sama gerbangnya. Lihat 5 gerbang juga. Luar biasa. Berarti angka 5 itu spesial, Lur. Makanya kita punya Pancasila. Ada pohon cebreng. Cebreng itu kalau ditanam misalkan pangkas itunya ditancepin, kalau musim hujan langsung numbuh. Oh, batangnya ya? Batangnya. Jadi ini batangnya kalau dipatahin, kalau pas musim hujan ya? Misalkan dikupas itu, Kupas, lalu terus ditanam tancepin aja. itu langsung numbuh. Langsung numbuh dong. Cebreng. Wah, cebreng. Langsung numbuh. Ya. Cebreng. Ini apa ini, Pak? Namanya kursi batu atau batu kursi. Kursi batu. Nah, Boleh didudukin. boleh ya itu. Yang mana? Oh, itu. Dulu sebagai tempat musyawarahnya katanya. Tangannya ditaruh kedua. Nah, gitu. Oh. Kan ada yang di sini, tak muncul duduknya itu sini. Ke sana gitu. Oh. Musyawarahnya nenek moyang dulu katanya di sini. Orangnya pasti gede ya. Oh, dia di situ duduk. Jadi yang dengerinnya di sini nih. Iya. Anggotanya. Bawah-bawahnya. Nah, itu di sana. Ada yang sini kan. Itu yang Wah, asik ya, kebayang. Nah, Lagi kalau kita. mau potong ekornya ke bawah masuk ke sini, itu harus dibuka alas kakinya. Ini ya. Oke. Mohon alas kaki dilepas Nah, untuk jadi area dua ini. jenis itu ini. Kimenyang. Pasangan itu Kemenyan dan Hamiru. Oh. Jadi satu rumpun gini dempetan yang filosofinya melambangkan saling berbagi. Karena musim gugur daunnya pun tiap tahun kadang bergantian. Ini beda pohon ini. Beda. Yang ini kemenyan. Kemenyan. Yang ini Hamiru. Hamiru. Jadi getahnya kalau yang segini kalau dibakar ke rokok akan harum menyan. Harum menyan. Oh, ini getah ini nih. Iya, getahnya. Kan ada menyan kan itu ada. Oh.
Wangi. Ini wangi. Boleh masuk ke sini. Backgroundnya kalau foto ke bawah bagus. Jadi kelihatan bentuk di bawah itu dari atas ini. Kalau kaos kaki pakai Oh, nggak apa-apa kalau kaki mah sepatu aja. sepatu sandal yang Nanti ada di sana. Iya, yang jomblonya hanya suka sindiran. Pohon aja ada pasangannya. Asik. Iya, ini pohon aja ada pasangannya. Iya gitu. Masa kamu enggak? Yang jomblo. Nanti bisa foto ke bawah. Ini bunga bagus. Singgasana itu yang bendera itu ya. Itu yang singgasana bendera ini udah 1028. Oke, kita matiin, kita simpan. Karena kita udah nggak tinggi sih kita ke sini. Dan ini udah hawanya bener Damnya. adem pisan. Itu di sana ada singgasananya. Nah, ini ada batu kujang. Satu lambang pusaka khas Sunda Jawa itu kujang. Yang itu. Oh, ini. Gitu. Karena kan Jawa Barat itu pusakanya kujang. Oh, bisa gini ya? Ini dipahat atau gimana? Ya dari dulunya udah ada. Oh, dari dulunya udah ada ini batu kujang. batu kujang. Bentuknya kujang gini. Kujang buat simbol. Kujang stone. Oh, ini jadi kita Kujang naik. ini mengandung mana atau arti filosofi kujang itu harus kukuh kepada janji katanya. Kukuh ke padang janji. Jadi kalau kita punya janji terhadap seorang harus ditepati. Terutama Jangan pria ya. bohong. Terutama pria. Tapi jejak maung di sini bukan berarti jejak maung hewan atau binatang, karena jejaknya ini terdiri dari 9. Jadi menandakan bahwa angka atau nilai kesempurnaan itu bukan 10. Kalau 10 kan udah 2 ya, 1 dan 0 gitu. Nah, 9 itu angka yang paling bagus itu 9. Kalau di Jawa kan ada istilah wali songo, wali 9. Jejak maung di sini diartikan dari kata bahasa jejak manusia yang luhung, manusia yang unggul. Jadi dulu katanya di sini diduduki atau tempat tirakatnya orang-orang luhung di sini. Gini. Sini. Ini tumitnya dimasukkan ke sini. Geneng lah kalau di Sunda mah. Ini, lalu tangannya di sini, menghadapnya ke arah timur ke sana. Nah, matahari itu kalau pagi datang dari sana. Jadi jejak maung di sini jejak manusia yang luhung. Manusia yang luhung atau mungkin punya kepribadian yang sangat. Oh, ini ya, bisa kayak gini. Bentuknya ini. Itu kakinya masuk situ, yang kanan gitu. Tangan ini gini. Kita menikmati sunrise ya. Batu pengujian yang mungkin dulu di cerita masyarakat suka diangkat-angkat itu batu ini, tapi sekarang sudah tidak boleh. Nah, Oh, dulu bisa diangkat. oh ya katanya dulu sama orang-orang yang semacam tirakat juga. Oh. Gitu. Ini batu ini dulu difungsikan sebagai untuk pengujian, bahwa sebagai simbol bahwa boleh atau tidaknya untuk memasuki ke sana, ke tersang paling sakti. Jadi kesakrawatan itu ada di sini. Ada nama tempat singgasananya di sana. Yang kuat ngangkat. Ya mungkin dulu itu sebagai ini. Paling sekarang cuma megang gini aja. Dipegang gini. Sekarang sudah tidak boleh diangkat-angkat lagi. Nah, megang gitu. Supaya membuktikan.
Mulai masuk buka sepertinya. Duduk di sini. Tirakatnya di sini. Menghadapnya ke arah utara ke sana. Tempat penungnya di sini. Batu Singgasana Raja ini adalah level terakhir sebagai tempat perenungan dari teras 1 sampai teras 5. Konon di tempat ini dipercaya sebagai tempat bersemedi Sunan Ambu dan Sunan Rama. Kalau ini kan kalau di cerita masyarakat batu pandaringannya. Ada yang nyebutkan duduk sini nyender ke sana gitu. Terbahannya lah gitu. Ada juga yang menyebutkan nyender dalam arti lagi menerawang bintang. Jadi kalau menurut ahli astronomi di sini ada semacam dorpatosinya yang menunjuk ke langit ke bintang untuk menentukan musim tanggal. Pada intinya, Punden Berundak dengan 5 teras ini mempunyai simbol sebagai tahapan yang harus dilalui. Bahwa apapun yang diinginkan manusia tak bisa instan, tapi harus melalui proses. Dan ini peta situasi situs cagar budaya Gunung Padang. Oh, ini nih. Pintu masuk tadi mana? Ini ya, di sini. Nomor 1 sumur, itu sumur ada di sini. Tadi Kapuripan. Terus naik. Nah ini 7 itu teras 1 2 3 4 5. Nah ini tuh naiknya itu dari sini jalurnya. Kalau yang jalur lama langsung ke sini. Kalau jalur barunya muter sini. Lebih jauh. 305. Kita terus naik ke sini. Nanti kita turunnya lewat sini. Mantap. Dari area utama situs Gunung Padang, kami pun menuju ke area belakang yang terdapat warung, toilet, dan musola. Lokasinya berada sekitar 100 meter dengan jalan berupa anak tangga yang tersusun rapi dan relatif datar. Nah, oke lor, ini kita di sini ada kantin semacam food court tradisional. Ini ada warung kopi Bu Ade, warung kopi Mayanti. Mantap ini. Seperti ini. Buat makan Indomie, seblak, nasi goreng juga ada, mie goreng, dan untuk saungnya seperti ini lor. Buat ngadem. Dan ini kita mau ke musola dulu. Musolanya ada di atas. Nah, ini di sana. Punten Bu. Nah, musolanya ada di sana. Toiletnya ada di situ. Warungnya 2, Mbak Bojo di sana, saya di sini. Kopi asli Gunung Padang itu kopi apa, Bu? Wes, kopi Gunung. Bulannya. Iya. Kalau saya pesen 1 dulu nyobain, boleh? Iya. Nah, kopi. Kita cari ini pas sampai sini hujan loh. Wah, sekian lama menunggu hujan. Akhirnya ya, Bu ya. Di Bandung udah lama gak hujan, Bu. Kemarin juga ada tapi cuma dikit. Dikit ya? Kalau ke sana mah gede. Bro, ini enak, ini sejuk. Asik ini. Hujan yuk. Sesaat setelah sampai di warung, gerimis pun tiba-tiba datang setelah berbulan-bulan lamanya tidak turun hujan. Kami sempat istirahat lumayan lama sambil menikmati suasana asri dengan sedikit makanan dan minuman yang kami beli. Ini kopinya mantap nih. Kopi asli Gunung Padang dengan nasi gorengnya ini kita cobain nanti. Nggak ada rendangnya. Nggak ada rendangnya. Gunung Padang nggak ada rendangnya. Ya mah, cobain mah. Pedes nggak? Tadi minta. Tadi minta pedas lah, tapi kayaknya yang. Nangah, Neng? Oh iya. Ini sebelahnya mantap. Cobain dulu.
Balik ada Bapak? Seneng. Cirebon dan Cirebon. Atau tadi buat lah. Saredok bisa. Panas. Kurang pedes ya. Pedas dikit. Lumayan Bu, Pak. Ke gunung. Gunung Bayu teh 1 tahun. Enak. Dia mah diantar teh. Nasi goreng kampung itu biasanya memang istimewa. Ini 10.000 tambah telur 12.000. Murah lah. Itu berapa Mas? Nggak tahu. Manis. Tapi nggak terlalu manis. Tadi juga kan kayaknya manis ya, coklat banget tapi enggak. Terus kok enak kok. Nah, demikian review singkat kami tentang situs Gunung Padang ini ya, Lur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Bye-bye. Baru tahu loh, ini ada apa? Ini Masnya pohonnya. Nama pohonnya namanya ini Lur. Harus pikirannya bersih. Tepung kanyut. Anggap aja orang Jawa nggak tahu ya. Masalahnya saya udah lama di Bandung 20 tahun jadi tahu. Tepung kanjut, kantiung, haridum, BI, rupiah, CAI. Seperti itulah. Dulu pas pelajaran ini saya lagi di kantin makan gorengan 5 ngaku 3. Ini baru lihat ini jengkol. Tuh. Itu ya. Bukan jengkol ya? Jengkol. Oh, ini pohonnya kayak gini.